Pak Surya sudah bertahun-tahun bekerja sebagai penjaga palang perlintasan kereta api di sebuah desa kecil. Setiap malam, ia duduk di pos kecilnya yang hanya diterangi oleh lampu pijar tua, menunggu suara gemuruh kereta yang akan melintas. Meskipun pekerjaannya tampak sepi dan monoton, Pak Surya selalu merasa ada yang aneh setiap kali malam semakin larut. Setiap kali kereta malam lewat, ada perasaan dingin yang menyelinap masuk, membuat bulu kudunya berdiri. Entah kenapa, sejak beberapa bulan terakhir, Pak Surya sering melihat sosok bayangan di ujung perlintasan, berdiri diam, seolah menunggu sesuatu. Awalnya ia berpikir itu hanyalah imajinasinya, efek dari kelelahan bekerja hingga larut malam. Namun, malam itu berbeda. Saat jam menunjukkan pukul 12 malam, kereta terakhir baru saja berlalu. Pak Surya memutuskan untuk mengecek rel di ujung perlintasan. Ia berjalan perlahan dengan senter di tangannya, menyorot rel yang sunyi. Namun, ketika cahaya senternya mencapai ujung perlintasan, ia melihatnya lagi, sosok bayangan itu. Kali ini, bayangan itu tampak lebih jelas, seperti seorang wanita yang berdiri dengan pakaian putih kusam. Pak Surya merasa jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba mendekati sosok itu, tetapi semakin dekat, sosok itu semakin memudar, hingga akhirnya menghilang di tengah gelapnya malam. Pak Surya berdiri terpaku, tak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya bayangan, ilusi mata yang lelah. Namun rasa dingin yang menjalari tubuhnya berkata sebaliknya. Malam berikutnya, rasa penasaran dan takut bergumul di hati Pak Surya. Ia bertekad untuk mencari tahu siapa sosok itu dan apa yang diinginkannya. Setiap kali kereta berlalu, ia mengamati ujung perlintasan dengan seksama. Dan benar saja, sosok wanita itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat, berdiri di tengah rel, menghadap ke arah Pak Surya. Kali ini, Pak Surya tidak bisa menahan rasa takutnya. Ia berlari ke arah pos penjaga, tetapi saat menoleh, sosok itu sudah berada tepat di depan palang perlintasan. Dengan mata kosong yang menatap langsung ke arah Pak Surya, wajahnya pucat dengan bekas luka besar di leher, seolah-olah ada sesuatu yang mengikat lehernya. Pak Surya tersentak mundur, lalu tanpa berpikir panjang segera menutup palang perlintasan meskipun tak ada kereta yang akan lewat. Namun yang membuatnya ngeri adalah bayangan wanita itu justru berjalan mendekati ke arah pos jaga, seolah-olah tidak terhalang oleh palang yang sudah ditutup. Tangannya terulur mencoba meraih Pak Surya. Tanpa disadari, Pak Surya meraih lonceng tua di depannya dan membunyikan keras-keras. Bunyi lonceng menggema di malam sunyi, dan seketika sosok itu berhenti, kemudian memudar menghilang dalam gelap. Pak Surya terduduk lemas, napasnya terengah-engah. Ia tahu ini bukan sekedar gangguan biasa, ada sesuatu yang mengintainya dari kegelapan malam.
Sejak malam itu Pak Surya tak pernah lagi sendirian di pos jaga. Ia selalu merasa ada yang mengawasinya. Bayangan yang tak pernah jauh dari perlintasan itu. Beberapa warga desa yang mengetahui cerita Pak Surya menyarankan agar ia meninggalkan pekerjaannya. Namun Pak Surya tetap bertahan, meskipun rasa takut itu semakin menjadi-jadi setiap malam. Pada suatu malam yang lebih dingin dari biasanya, saat hujan gerimis turun, Pak Surya mendengar suara langkah kaki mendekat ke posnya. Ketika ia keluar, tidak ada siapapun di sana, tapi jejak basah di tanah memperlihatkan bahwa ada orang yang berdiri di depan pintu posnya. Ketika Pak Surya menyadari bahwa jejak itu mengarah ke rel, ia melihat sosok wanita itu lagi. Kali ini lebih dekat, lebih jelas, dan dengan tatapan penuh dendam. Wanita itu mulai berbicara. Suaranya pelan terdengar seperti bisikan angin. Aku menunggu kereta yang tak pernah sampai. Pak Surya menggigil mendengar kata-kata itu dan tiba-tiba ingat cerita lama tentang seorang wanita yang mati bunuh diri di perlintasan ini karena dikhianati oleh kekasihnya yang seorang masinis. Pak Surya tahu bahwa wanita ini adalah arwah yang tak tenang, terperangkap di perlintasan ini. Namun sebelum ia sempat melakukan apa-apa, suara gemuruh kereta terdengar dari kejauhan. Tapi anehnya, tak ada kereta yang lewat, hanya suara gemuruh yang semakin mendekat, seolah-olah kereta hantu itu akan segera tiba. Ketika suara itu semakin keras, sosok wanita itu mendekat ke arah rel, menunggu dengan tenang seperti menanti sesuatu. Saat suara gemuruh itu berada tepat di depannya, wanita itu tiba-tiba lenyap bersama dengan hilangnya suara kereta. Pak Surya hanya bisa terdiam, terpaku dengan apa yang baru saja ia saksikan. Sejak malam itu, Pak Surya sering mendengar suara-suara aneh di perlintasan. Bahkan ketika tak ada kereta yang lewat, suara langkah, bisikan, dan terkadang tangisan wanita terdengar di tengah malam. Meskipun takut, Pak Surya merasa terikat dengan perlintasan itu, seolah-olah ada kekuatan yang menahan untuk pergi. Malam demi malam, rasa takut Pak Surya semakin menjadi-jadi, sehingga pada akhirnya ia memutuskan untuk mengundang seorang dukun untuk membersihkan perlintasan itu. Namun dukun tersebut hanya bisa mengatakan bahwa arwah wanita itu terlalu kuat dan penuh dendam. Ia hanya bisa memberikan jimat pelindung kepada Pak Surya. Namun meskipun Pak Surya membawa jimat itu, gangguan tak kunjung berhenti hingga suatu malam saat ia hampir terlelap di posnya, Pak Surya mendengar suara kereta yang sangat dekat. Meskipun malam itu tidak ada jadwal kereta lewat, ia keluar dengan ketakutan, dan di sanalah ia melihat sosok wanita itu berdiri di tengah rel, menatapnya dengan mata penuh kebencian. Pak Surya mencoba membunyikan lonceng tua seperti yang pernah ia lakukan sebelumnya. Namun kali ini lonceng itu tak memberikan pengaruh apa-apa. Wanita itu mulai melangkah ke arahnya, semakin mendekat, hingga akhirnya ia berdiri tepat di depan Pak Surya dengan tangan dinginnya menyentuh leher Pak Surya. Malam itu, warga desa menemukan Pak Surya terbaring tak bernyawa di pos jaganya dengan wajah penuh ketakutan dan lehernya yang dingin, seolah-olah dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Pos jaga itu pun ditinggalkan dan tak ada lagi yang mau bekerja sebagai penjaga palang perlintasan di desa itu. Mereka yang lewat
perlintasan itu di malam hari seringkali mendengar suara lonceng yang berbunyi sendiri, diiringi oleh suara gemuruh kereta yang tak pernah terlihat. Dan di ujung perlintasan, jika berani menatap ke dalam kegelapan, beberapa orang bersumpah bahwa mereka melihat seorang wanita berpakaian putih berdiri diam menunggu kereta yang tak kunjung datang. Sejak kejadian itu, perlintasan kereta api di desa itu terkenal sebagai tempat yang angker. Tak ada lagi yang berani melintasi saat malam tiba. Bahkan para masinis kereta yang melintas pada malam hari seringkali merasakan dingin yang mencekam saat melewati perlintasan tersebut, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan.